saya, online child sexual exploitation and abuse. Menurut ECPAT Internasional adalah segala kekerasan dan eksploitasi seksual anak yang difasilitasi teknologi digital. Europol sudah memperingatkan hal-hal yang dilatih dengan produksi konten eksploitatif jauh lebih mudah, lebih cepat, dan bisa dilakukan. Satu foto korban yang berhasil publik bisa diubah jadi konten sintesis yang hampir tidak bisa dibedakan dari asli. UNICEF menegaskan anak-anak paling rentan karena keterbatasan mengenali bahaya dan menjaga privasi. Kalau dikaitkan dengan SDGs, isu ini sangat relevan dengan SDG 16, yaitu menciptakan masyarakat yang aman dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Selain itu juga, mendukung SDG 4 karena literasi digital adalah faktor penting agar kita mengenali dan mencegah risiko di dunia digital. Oke, kita rapat. Ayo. Setiap elemen poster itu harus punya makna yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan cuma bagus secara visual. Tapi gimana caranya kita mastiin supaya semua elemennya itu nyambung? Kayak ada benang merahnya. Iya, kayak formula. Exactly. Pelaku yang tersembunyi mengeksploitasi korban yang tidak sadar, dibiarkan oleh industri yang menutup mata dan bisa dihentikan oleh masyarakat dan hukum yang memilih untuk melihat. Formula filosofi sudah di tangan, tapi beberapa konsep visual yang mana sih yang paling bersifat objektif? Topik yang memiliki peluang itu adalah berdasarkan penilaian secara diri sendiri, gitu ya. Dan dari 3 itu nanti dihitung ulang lagi untuk mendapatkan satu topik yang memang dipilih. Nah, untuk memilih itu bisa menggunakan metode NG-DSS. Tiap kriteria dari panduan LIDM diberi bobot. Tiap anggota menilai tiap opsi secara independen skala 1-10, lalu digabung dan di-ranking. Hasilnya objektif, bukan konsep yang paling kami sukai, tapi yang paling kuat menurut kriteria yang sama dengan yang dipakai juri. Jangan lupa, kita akan mengambil 3 konsep terbesar untuk dijadikan kolaborasi. 3 konsep terbesar kami kolaborasi sehingga mendapatkan konsep visual yang memiliki makna di tiap elemennya. Konsep udah keluar. Sekarang tiap elemennya kita mapping ke formula. Layer pertama. Siapa pelakunya? Pelaku yang tersembunyi direpresentasikan dengan tangan raksasa, dengan makna mengontrol semuanya tapi wajahnya nggak kelihatan karena pelaku digital itu anonim dan bisa siapa saja. Layer kedua, korban yang tidak sadar. Korban yang tidak sadar adalah karakter utama dari poster ini. Ekspresinya bingung dan takut, merepresentasikan anak yang belum cukup pengetahuannya tentang apa yang dialaminya. Layer ketiga, industri yang tutup mata. Pria berjas yang matanya tertutup, bukan karena tidak tahu sih, tapi deliberate blindness. Layer keempat, masyarakat dan hukum. Setelah line art sudah fix, kami masuk ke tahap base color dilanjutkan dengan rendering. Jangan lupa, borgol di tengah komposisi mengimplementasikan ketidakberdayaan korban. Seluruh ilustrasi kemudian dipindahkan ke Adobe Illustrator untuk penyusunan tipografi. Kami sosialisasi ke siswa kelas 10 SMK Negeri 5 Telkom dan Aceh. Kampanye nggak berhenti di kelas aja, lanjut ke Instagram lewat kursor edukatif dan TikTok lewat video pendek, biar jangkauannya lebih luas. Kalau kita memilih diam, Maka kejahatan akan terus menemukan tempat untuk bersembunyi. karena yang tak terdeteksi bukan berarti tak bisa dihentikan.